A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua kalinya, yang dimana kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yang dimana nikmat sehat adalah sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa muqaddimah yang ada pada ilmu shorof, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan dan manfaat belajar ilmu shorof, dan juga pada materi sebelumnya kita juga membahas tentang masalah pengertian atau definisi tentang ilmu shorof. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara terperinci apa yang ada di dalam bab-bab fi'il sulasi mujarrad, yang dimana belum kita membahas secara terperinci tentang fi'il sulasi mujarrad, maka setidaknya terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang istilah wazan dan mauzun, yang dimana istilah wazan dan mauzun dalam pelajaran ilmu shorof adalah hal yang sangat mendasar, bahkan sangat fundamental dalam mempelajari beberapa susunan kata dalam ilmu shorof. Karena mempelajari ilmu shorof adalah hal yang sangat penting untuk difahami bagi para pemula. Dan juga dengan memahami istilah wazan dan mauzun, maka antum akan sangat mudah dalam menghafalkan dan juga akan mudah dalam memahami setiap perubahan kata yang ada dalam ilmu shorof. Nah, mari kita lihat penjelasan atau definisi yang ada dalam wazan dan mauzun. Kita lihat pengertian yang pertama tentang wazan, yaitu adalah kalimat yang terdiri dari 3 huruf asli, yaitu terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, yang dimana jika kita gabung akan membentuk sebuah kata fa'ala, yang artinya adalah mengerjakan atau melakukan. Ini adalah definisi atau pengertian dari wazan. Yang kedua yaitu pengertian dari mauzun atau definisi mauzun, yaitu adalah kata yang mengikuti wazan atau kata yang dicetak berdasarkan pola yang ada pada wazannya. Mari kita lihat contoh yang ada pada wazan dan mauzun. Kita lihat contoh wazan yang pertama adalah, contohnya adalah fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya juga adalah nasoro yansuru, karena harokat dari mauzun ini juga mengikuti contoh pada wazan yang sebelumnya, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh mauzun yang kedua yaitu juga adalah amala ya'mulu. Kita lihat contoh yang kedua wazannya, yaitu adalah fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya yang pertama adalah daraba yadribu. Contoh mauzun yang kedua adalah wa'ada yaitu. Kita lihat wazan yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Contoh mauzun yang pertama yaitu adalah fataha yaftahu. Contoh mauzun yang kedua adalah wada'a yada'u. Kita lihat wazannya yang keempat adalah fa'ilah yaf'alu, maka contoh mauzunnya yaitu adalah alima ya'lam. Inilah pengertian atau contoh yang ada dalam istilah wazan dan mauzun. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami istilah wazan dan mauzun, maka kita setidaknya juga harus mengetahui tentang sighah. Apa definisi sighah itu?
yaitu adalah bentuk kata. Definisinya adalah bentuk kata, yang dimana sighoh ini terdiri, baik itu terdiri dari fi'il maupun terdiri dari isim. Kita lihat sighoh atau bentuk kata yang terdiri dari fi'il, yaitu yang pertama terdiri dari fi'il madhi, yang kedua terdiri dari fi'il mudhari', yang ketiga terdiri dari fi'il nahi, yang keempat terdiri dari fi'il Inilah sighoh yang terdiri dari fi'il. Nah, kita lihat sighoh atau bentuk kata yang terdiri dari isim. Yang pertama yaitu terdiri dari isim masdar, yang kedua terdiri dari isim masdar mim, yang ketiga terdiri dari isim fa'il, yang keempat terdiri dari isim maf'ul, yang kelima terdiri dari isim zaman, yang keenam terdiri dari isim makan, yang ketujuh terdiri dari isim alat. Inilah sighoh atau bentuk kata yang terdiri dari isim. Setelah antum mengetahui atau memahami tentang istilah wazan dan mauzun dan juga sighoh, maka sekarang kita akan membahas pelajaran dalam ilmu shorab yang pertama kali, yaitu adalah tentang pembahasan abwabul fi'li sulasi, yaitu tentang bab fi'il sulasi, yang dimana fi'il sulasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mujarrad, yang kedua adalah mazid. Yang dimana fi'il sulasi mujarrad memiliki 6 bab atau 6 wazan, yaitu yang pertama adalah wazannya fa'ala yaf'ulu, yang kedua adalah wazannya fa'ala yaf'ilu, yang ketiga wazannya adalah fa'ala yaf'alu, yang keempat adalah wazannya fa'ila yaf'alu, yang kelima wazannya adalah fa'ula yaf'ulu, yang keenam adalah wazannya fa'ila yaf'ilu. Inilah 6 wazan yang dimiliki oleh fi'il sulasi mujarrad. Nah, kita lihat selanjutnya itu fi'il sulasi mazid, yang dimana fi'il sulasi mazid memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama terdiri dari fi'il sulasi mazid rubai. Bentuk yang kedua terdiri dari fi'il sulasi mazid khumasi. Bentuk yang ketiga yaitu fi'il sulasi mazid sudasi. Inilah 3 bentuk yang dimiliki oleh fi'il sulasi mazid, yang insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara terperinci tentang pembahasan fi'il sulasi mazid, baik itu rubai, khumasi maupun sudasi. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama kali, yaitu tentang pembahasan fi'lu thulathi mujarrad, yaitu tentang pembahasan fi'il sulasi mujarrad, yang dimana al mujarrad sendiri memiliki 2 bagian, yaitu terdiri dari sulasi, yang kedua terdiri dari rubai. Inilah 2 bagian yang dimiliki oleh al-mujarrad, yaitu sulasi dan rubai. Setelah kita mengetahui pembagian mujarrad, maka kita harus mengetahui tentang apa definisi dari fi'lu thulathi mujarrad. Apa fi'il sulasi mujarrad ini? Definisinya atau pengertiannya yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asal atau asli dan tidak ada huruf tambahan. Kita lihat contohnya. Di sini wazannya adalah wazan fa'ala, yaitu mauzunnya adalah jalasa, yang dimana huruf asli tidak ada huruf tambahan sama sekali, yaitu huruf pertama jim, huruf kedua adalah lam, huruf yang ketiga adalah sin, sehingga membentuk sebuah kata jalasa. Yang kedua mauzunnya adalah fataha, yang ketiga adalah doroba, mauzun yang keempat contohnya adalah nasor. Inilah beberapa contoh yang ada pada fi'il sulasi mujarrad. Setelah kita mengetahui dan juga memahami tentang pembagian fi'il sulasi mujarrad dan juga tentang definisi atau pengertian fi'il sulasi mujarrad, maka setidaknya juga kita harus mengetahui bahwasanya fi'il sulasi mujarrad itu seluruhnya terbagi menjadi 6 bab atau 6 wazan, yang dimana di antara tiap-tiap bab atau tiap-tiap wazan bisa kita dapat bedakan dengan adanya sebuah harokat yang berada di ain fi'ilnya, yang dimana ain fi'il tersebut
baik itu ada pada fi'il madhi dan juga ada pada fi'il mudhari yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kita lihat pertama kali bahasanya apabila ain fi'ilnya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan 3 bacaan. Bacaan yang pertama, ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan dhamma. Bacaan yang kedua, ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan kasroh. Bacaan yang ketiga, ain fi'il mudhari'nya bisa berharokat fathah. Kita lihat contoh yang pertama, apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya berharokat dhamma. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu wazannya yaitu adalah wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh mauzunnya adalah qa'ada yaq'udu, artinya duduk. Contoh yang kedua yaitu adalah akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Contoh mauzun yang ketiga adalah nasara yansuru, yang artinya adalah menolong. Inilah contoh wazan dan mauzun yang apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan dhamma. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan kasroh. Kita lihat contohnya, wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Contoh mauzunnya adalah jalasa yajlisu, artinya duduk. Contoh yang kedua adalah daraba yadribu, artinya memukul. Contoh yang ketiga adalah wa'ada, yaitu artinya berjanji. Inilah contoh wazan dan mauzun yang apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan kasroh. Kita lihat contoh yang ketiga yaitu apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya juga bisa dibaca dengan fathah. Kita lihat contohnya yaitu adalah wazan fa'ala yaf'alu. Contoh mauzunnya adalah dhahaba yadhabu, artinya pergi. Contoh yang kedua adalah sa'ala yas'alu, artinya bertanya. Contoh yang ketiga adalah fataha yaftahu, yang artinya adalah membuka. Inilah contoh wazan dan mauzun yang apabila ain fi'il madinya berharokat fathah maka ain fi'il mudhari'nya juga bisa dibaca dengan fathah. Inilah beberapa pembagian yang apabila ain fi'il madinya dibaca dengan fathah maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan 3 bacaan. Nah, kita lihat apabila ain fi'il madinya berharokat kasroh maka ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan 2 bacaan. Bacaan yang pertama, ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan fathah. Bacaan yang kedua, ain fi'il mudhari'nya bisa dibaca dengan kasroh. Kita lihat contoh yang pertama yaitu apabila ain fi'il madinya berharokat kasroh maka ain fi'il mudhari'nya dibaca dengan fathah. Contoh wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Kita lihat contoh mauzunnya yaitu fariha yafrahu, artinya adalah gembira. Contoh yang kedua adalah alima ya'lamu, artinya mengetahui. Contoh yang ketiga adalah atisha ya'tashu, yang artinya adalah haus. Inilah contoh wazan dan mauzun yang apabila ain fi'ilnya berharokat kasroh maka ain fi'il mudhari'nya boleh dibaca dengan fathah. Nah, kita lihat contoh yang kedua, apabila ain fi'il madinya berharokat kasroh maka ain fi'il mudhari'nya juga bisa dibaca dengan kasroh. Kita lihat contohnya di sini adalah wazan fa'ila yaf'ilu, yang contoh mauzunnya adalah hasiba yahsibu, artinya mengira. Contoh yang kedua adalah wamiko yamiku, yang artinya mencintai. Yang ketiga contohnya adalah warima yarimu, yang artinya adalah bengkak. Inilah contoh wazan dan mauzun yang apabila ain fi'il madinya berharokat kasroh maka ain fi'il mudhari'nya juga bisa dibaca dengan kasroh. Nah, kita lihat selanjutnya apabila ain fi'il madinya berharokat dhamma maka ain fi'il mudhari'nya hanya bisa dibaca dengan 1 bacaan, yaitu
hanya bisa dibaca dengan harokat dhamma. Kita lihat contohnya, yaitu wazannya yaitu adalah fa'ula yaf'ulu. Contoh mausunnya adalah hasuna yahsunu, yang artinya adalah baik. Contoh yang kedua adalah syarufa yashrufu, artinya adalah mulia. Contoh yang ketiga adalah kaburo yakburu, artinya adalah besar. Inilah contoh wazan dan mausun yang apabila ain fi'il madinya berharokat dhamma, maka ain fi'il mudhari'nya hanya bisa dibaca dengan satu bacaan, yaitu harokat dhamma. Nah, selanjutnya kita lihat khusus untuk fi'il sulasi yang ikut wazan fa'ala yaf'alu, yang dimana ain fi'il madi dan ain fi'il mudhari'nya yang sama-sama dibaca fathah, maka ada syaratnya, yaitu apabila ain fi'il dan lam fi'ilnya harus berubah dengan salah satu huruf halqi, yang dimana huruf halqi yang pertama yaitu berupa hamzah, ha, kha, ain, dan ghin. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu huruf halqi yang berupa hamzah, yaitu adalah sa'ala yas'alu, yang dimana huruf halqi yang berupa hamzah dia menempati di tempatnya ain fi'il, baik itu di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari', sehingga dia diharuskan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Contoh yang kedua, huruf halqi yaitu berupa ha, yaitu adalah dhahaba yadhhabu, yang dimana huruf halqi yang berupa ha di sini menempati di tempatnya ain fi'ilnya, baik itu di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari', sehingga dia diharuskan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Contoh yang ketiga dari huruf halqi yaitu berupa ha. Contohnya adalah fataha yaftahu. Kita lihat huruf ha di sini menempati di tempatnya lam fi'il, baik itu di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari', sehingga dia diharuskan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Contoh wazan yang keempat yaitu berupa huruf kha, yaitu contohnya adalah salaho yaslahu, yang dimana huruf halqi yang berupa kha di sini menempati di tempatnya lam fi'il, baik itu di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari'. Kita lihat contoh huruf halqi yang kelima yaitu berupa ain, yang dimana contohnya adalah mana'a yamna'u, yang dimana huruf halqi yang berupa ain berada di lam fi'ilnya, baik itu di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari', sehingga dia diharuskan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Kita lihat contoh huruf halqi yang terakhir yaitu berupa ghin, yang dimana contohnya adalah syaghala yashghalu, yang dimana huruf halqi yang berupa ghin di sini berada di ain fi'ilnya, baik di fi'il madhi maupun di fi'il mudhari'nya, sehingga dia diharuskan mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Inilah beberapa pembahasan yang ada di dalam bab fi'il sulasi mujarrad. Nah, inilah beberapa pembahasan yang ada dalam fi'il sulasi mujarrad, yang insyaallah mudah-mudahan bisa antum pahami dan juga bisa bermanfaat bagi saya dan antum semua. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.